itu dapat bisa 173 juta, 160 juta, 230 juta. Ternyata tingkat kepuasannya itu dari dia berhubungan badan sama si iblis ini sama tumbal yang dikasih. Kalau tumbalnya dia masih perawan atau perjaka, uang yang dia dapetin itu full, gede. Bukan lewat usaha atau bisnis ya, langsung cash. Dia ada usaha, tapi usahanya dia cuma buat kamuflase atau pura-pura di depan warga lain gitu. Kalau dia punya duit banyak nggak ada usaha kan mungkin orang-orang bakalan lebih curiga. Jadi dia punya toko kelontong yang sebenarnya cuma warung-warung ala-ala warung biasa gitu ya, cuma buat jual rokok, ciki gitu-gitu yang tidak komplit juga, Mang. Jadi itu tumbalnya setiap bulan, tahun? Per 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Tapi dia ritual pertama itu, dari ritual yang pertama dia lakuin ke ritual kedua jaraknya pendek 40 hari. Nah dari 40 hari ini tunggu ke 6 bulan gitu. Jadi ini udah 2 ya? Udah 2. Awal dan 40. Yang awal dia ke bobule, yang kedua 40 dia tumbalnya si sepupunya dia. Nah ini udah mau mulai tumbal yang ketiga malah. Hubungannya setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau berhubungan badannya itu setiap diminta sama dia. Jadi setiap dia udah mintanya itu udah dari awal minta setiap malam Jumat Kliwon, ya setiap malam Jumat Kliwon dia harus ngelakuin biar kan dapat duitnya. Tapi kalau tumbalnya 6 bulan sekali. Jadi pas giliran dia mulai tahu nih yang bulan ke-6 ini adeknya tuh dengan lancar banget dapat duit juga gede, karena ternyata emang adeknya ini masih perawan, masih baru lulus SMA gitu. Perawan dia dapat gede, makin semangat dong dia. Ternyata dia lupa di beberapa list terakhir itu adalah nama anaknya. Nah dia datanglah ke tempat saya, "Teh, ini udah tumbal ke-5 dan ini yang terakhir, yang ke-6. Saya udah cukup bahagia Teh sama kehidupan saya sekarang. Boleh nggak Teh kalau ini jangan ditambahin? Maksudnya udah cukup." Ya nggak bisa. Kamu sudah berjanji, bersaksi, menyanggupi, mengiyakan semua proses-proses yang ada, dan kamu mengiyakan ini nama ini menjadikan tumbal seserahan kamu. Kamu sudah punya rumah, punya mobil, punya usaha besar. Ya kamu udah dibantu, terus kamu mau minta begitu aja, ya kamu namanya tidak berjanji ya. Ibaratnya kita semua kecewa lah sama kamu kan, ingkar janji. Ibaratnya udah nggak sesuai sama perjanjian awal gitu. Nah pada malam di ke-6 dia udah gelisah. Malam ke-6 dapetin tumbal ya, udah setahun lebih itu kan, udah mau 2 tahun. Nggak tahu prosesnya dia yang salah atau sengaja dia nggak ngasih. Itu tuh dia nggak ada kembang fresh, dia nggak ngasih yang namanya darah buat dia mandi. Terus di kamarnya itu dia nggak masuk kamar, dia malah pergi keluar kota sama anaknya, sama anak yang harusnya hari itu dijadikan tumbal. Tapi yang namanya iblis itu nggak ngelihat lokasi ada di mana ya Mang, dan bahkan dia di ujung goa pun, di dalam goa pun yang namanya iblis bakalan bisa tembus. Di luar kota saat di hotel ternyata anaknya itu lagi renang Mang, lagi renang sore, lagi renang. Itu kejadiannya jam 5, kata dia sih mau maghrib, memang kata suaminya itu mau maghrib. Anaknya lagi renang, anaknya usianya ya kelas 1-2 SMP, berapa tuh, sekitar 14-15 tahun. Itu katanya ada yang nyeret Mang, ada yang nyeret ke dalam sampai kayak orang kelelep minta tolong, nggak ada yang denger. Sampai akhirnya orang di atas, jadi di atasnya itu ada kayak bar shop gitu, ada coffee shop gitu, ngelihat itu kelelep, akhirnya ditolong. Pas malam itu kayak orang kesurupan terus Mang di hotel itu, teriak-teriak gitu, matanya dia sampai hitam. Akhirnya pas besok mau dibawa ke rumah sakit, di dalam ambulan itu dia ngamuk kan, dia diikat, berontak terus, berontak sampai akhirnya dia mangap. Nggak tahu itu dia si bapaknya, si suaminya Wulan bilang, saya nggak tahu itu saat dimakan atau gimana sama iblis itu, tiba-tiba dia mangap teriak tapi kayak nahan sakit gitu udah. Nah pas nyampe rumah sakit diperiksa sama dokter, balik lagi Mang, di sini ada cakaran 3 sama, semuanya memang sama. Si Wulan pun mengakui memang semua ada tanda di leher ini kayak 3 cakaran gitu. Nah saat di situ dia histeris, dia nangis, dia ngamuk, dia pulang abis yang ngurusin semua mayit. Dia pulang ke rumah kan, dibawa mayit anaknya ke rumah mau penguburan. Dia masuk ke
tempatnya dia buat sakral lah, tempat dia, kamar khusus itu si iblis. Dia masuk, dia ngamuk-ngamuk di situ. Dasar iblis biadab, iblis kurang ngajar, anak gue lu ambil. Wah, dia ngamuk, semuanya dibantingin, dipecahin, sampai akhirnya dia teriak. Mungkin disitulah fase dia gila. Abis dia teriak dari di situ, soalnya suaminya denger kayak ada bantingan kenceng banget, Mang. Wah, kenceng banget, dentuman kenceng banget. Dan di situ langsung istrinya teriak sekenceng-kencengnya. Suaminya masuk ke dalam kamar, ternyata istrinya lagi nggak teriak tapi lagi gini, nganuin rambut. Aku suka sama kamu, ngomong sendiri. Dan disitulah suaminya besoknya langsung datang ke rumah saya. Tapi itu nggak bisa diselamatin lagi, Mang. Itu akan terus, bahkan karena ini sudah tumbal yang terakhir, bisa jadi nanti Ulan sama suaminya yang mati. Tapi kekayaannya masih terus. Kekayaannya dia setelah Ulan meninggal, setelah Ulan gila, terus nggak lama Ulan kan meninggal. Nah, suaminya ini ngedapetin sebelum Ulan meninggal, pas lagi gila tokonya dia kebakaran. Terus Ulan abis meninggal, rumahnya dia kebakaran. Jadi suaminya jadi gembel lagi. Total berapa tahun kekayaannya? Hampir 3 tahun kayak. Cuman 3 tahun aja ya? Hampir 3 tahun, 2 tahun setengah lah itu. Keluarga habis. Dan itu saya udah nggak tahu kabarnya lagi. Karena setelah itu dia nyari pun rumah saya kan nggak akan ketemu, karena dia fasenya dia jadi gelandangan itu di 2016. Saya udah mau selesai, saya udah mau ibaratnya hijrah lah gitu.